Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitri Nur Hidayah dari kelas HR 18D, NIM 1057211424118. Materi saya itu tentang globalisasi sebagai neokolonialisme, mata kuliah Manajemen SDM Internasional. Selanjutnya, pengertian globalisasi. Mengutip dari gramedia.com, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Adapun pengertian neokolonialisme. Neokolonialisme adalah praktik kapitalisme, globalisasi dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah negara sebagai pengganti dari kontrol politik atau militer secara langsung, bisa berupa ekonomi, budaya, atau linguistik, dengan mempromosikan budaya, bahasa, atau media di daerah jajahan mereka. Korporasi tertanam di budaya dapat membuat kemajuan yang lebih besar dalam membuka pasar di negara itu. Dengan demikian, neokolonialisme akan menjadi hasil akhir relatif dari ketertarikan kepada bisnis yang jinak memimpin untuk merusak efek kultural. Neokolonialisme merupakan satu bentuk penjajahan baru antara bangsa yang memiliki kekuatan yang lebih dengan bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan yang lemah. Salah satu contoh dari neokolonialisme adalah bentuk hubungan antara IMF dan World Bank yang didominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Neokolonialisme adalah bentuk penjajahan baru setelah suatu negara merdeka dan berkembang melalui perluasan pengaruh politik oleh sebuah kekuasaan negara besar atas negara lain yang baru merdeka, terutama melalui tekanan ekonomi. Adapun tujuan neokolonialisme. Tujuan utama dari neokolonialisme tidak jauh berbeda dengan masa kolonialisme, yaitu menguasai negara lain. Cara yang digunakan neokolonialisme berbeda dengan kolonialisme. Bahkan pergerakan neokolonialisme tidak terlalu terlihat apabila tidak memperhatikan secara detail. Yang kedua, penguasaan tidak hanya untuk menduduki suatu negara, melainkan untuk mengendalikan beberapa negara secara bersamaan. Yang ketiga, cara yang digunakan dapat dengan sektor ekonomi, politik, unsur budaya, dan lain-lain. Pada sektor ekonomi, negara penguasa dapat mengendalikan pasar. Pada sektor politik, melalui berbagai cara, akan membuat negara mengikuti apa yang telah diinstruksikan oleh negara penguasa. Dampak neokolonialisme. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Banyak eksploitasi oleh perusahaan yang ada di negara tersebut akan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Dampak tersebut akan terjadi dalam jangka panjang. Dampak yang paling terlihat adalah limbah produksi yang ada di lingkungan perusahaan milik asing. Yang kedua, dikuasai oleh perusahaan multinasional. Banyaknya jumlah perusahaan asing yang bertaraf multinasional akan membuat perusahaan tersebut semakin berkuasa. Perusahaan lokal akan sulit berkembang karena kemampuan yang dimiliki tidak sekuat perusahaan multinasional. Banyak perusahaan yang tidak sanggup dengan persaingan yang ada. Yang ketiga, masuknya budaya barat. Banyaknya ketergantungan dengan negara lain, terutama dari negara barat, maka secara tidak langsung budaya barat juga akan mempengaruhi di kehidupan sehari-hari. Masyarakat akan tertarik dengan budaya barat yang bebas. Yang keempat, model pendidikan yang dipengaruhi budaya lain. Perkembangan arti pendidikan juga dipengaruhi negara lain. Padahal setiap negara memiliki karakteristik
sumber daya manusia yang berbeda-beda. Model pendidikan yang digunakan biasanya bertujuan untuk bersaing dengan negara lain. Selanjutnya, globalisasi sebagai neokolonialisme. Globalisasi sebagai neokolonialisme aliran pemikiran lain. Terkadang juga disebut globalisasi dari atas, mengambil perspektif yang lebih berorientasi proses untuk masalah ini, sementara mengakui bahwa kita mulai dari sistem ekonomi berbasis regional. Mereka berpendapat bahwa yang gagasan dan strategi implisit di balik membangun sebuah perusahaan global yang menyebar, bahwa kita sedang menyaksikan integrasi global ekonomi. Lihat penciptaan lebih global struktur manajemen dalam organisasi, dan melihat proses konvergensi yang diperbaharui teknik manajemen di sekitar gagasan praktik terbaik. Dalam kaitannya dengan SDM, globalisasi dihadirkan sebagai kekuatan yang meski belum mengarah pada konvergensi di praktik SDM, tentu saja memimpin tantangan terhadap pola pikir nasional. Selanjutnya, investasi asing langsung dipandang sebagai salah satu indeks penting globalisasi. Dengan penciptaan pasar Eropa tunggal pada tahun 1992, Eropa menjadi pusat dan fokus investasi asing langsung untuk pertama kalinya. Inggris, Jerman, Belanda, dan Prancis menjadi tuan rumah 40% dari FDI di seluruh dunia pada awal 1990-an. Ada 3.500 merger lintas batas menjelang pembentukan SEM, atau perusahaan Eropa membeli perusahaan Eropa lainnya. Inggris adalah target terbesar dari investasi ini. Nilai perusahaan Inggris yang diakui lebih besar daripada yang lain. Namun, pada saat yang sama Inggris adalah salah satu pembeli terbesar. Dalam 5 tahun berikutnya, ada kelanjutan dari mayor arus modal. Inggris menarik 1,7 miliar dari Korea. Aliran masuk tunggal tersebut ke ekonominya dalam sejarah ekonomi. Perusahaan Inggris menginvestasikan 27 miliar di Amerika Serikat, gerakan satu negara ke negara terbesar dalam sejarahnya. Pertanyaannya biasanya diajukan kemudian tentang tingkat keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar FDI dari perekonomian. Misalnya, pada tahun 1995, rasio arus keluar FDI terhadap arus masuk adalah 3,8 di Jerman, sekitar paritas 1,3 di Inggris dan Amerika Serikat. Tetapi pada arus keluar besar-besaran 674 kali lebih banyak daripada arus masuk Jepang. Pola investasi seperti itu memiliki pengaruh besar pada perekonomian nasional. 10 terbesar MNC industri masing-masing memiliki penjualan tahunan lebih besar dari pajak pemerintahan. Tentu saja, 1000 perusahaan terbesar di dunia menghasilkan 80% dari output industri dunia. FDI juga memainkan peran utama dalam transfer teknologi, di mana 70% dari semua royalti internasional atas teknologi melibatkan pembayaran antara perusahaan induk dan afiliasi asing. Lebih penting lagi, fisik lokasi penciptaan nilai ekonomi sekarang sulit dipastikan. Perusahaan multinasional dapat semakin beroperasi sebagai organisasi global yang mulus, dengan tim pekerja yang berbasis di seluruh dunia. Tatanan dunia baru ini atau perspektif neokolonial karena itu berpendapat bahwa kita sedang menyaksikan kekuasaan di antara bisnis yang sudah kuat dan kepentingan pemerintah. Bangsa-bangsa dengan pengaruh mengumpulkan sumber daya dan memajukan kepentingan ekonomi bersama mereka dengan menyebarkan konsumerisme. Kekuasaan beralih ke produsen.
konvergensi dalam ekonomi pemerintahan, membatasi program-program sosial yang mengarah pada ketidaksetaraan dan ancaman yang lebih besar terhadap lingkungan. Ada pembaruan imperialisme di mana entitas ekonomi yang lebih kuat menggunakan kekuatan mereka untuk mendapatkan konsesi, baik itu konsesi dari negara, pemasok atau pekerja. Tenaga kerja berbiaya rendah, bagaimanapun hanya bagian dari New International Division of Labor, NIDL, yang jauh lebih kompleks. NIDL menampilkan 3 tren utama. Yang pertama, pembagian kerja global telah diperluas dari sektor manufaktur berketerampilan rendah untuk memasukkan beragam jenis tenaga kerja terampil, seperti sebagai penelitian dan pengembangan, ilmuwan, insinyur, dan teknologi penelitian. Yang kedua, sekarang telah mencapai sektor jasa. MNC semakin banyak sumber baik terampil dan tidak terampil, rendah biaya tenaga kerja dari pasar global untuk layanan keuangan, perangkat lunak, dan layanan masalah retail. Bahkan inti baru menyatakan masing-masing memiliki pinggiran baru mereka sendiri. Yang ketiga, tenaga kerja berbiaya rendah, terutama dari negara-negara pinggiran, masih merupakan bagian penting dari NIDL. 20 tahun kemudian, bukti ini ditemukan dalam jumlah afiliasi asing MNC yang berlokasi di negara berkembang dan ekonomi transisi, atau organisasi kuat dengan posisi dominan dalam rantai pasokan pelanggan, kemudian disajikan sebagai memiliki pengaruh posisi yang sangat besar. Meningkatnya harapan organisasi, meningkatnya persaingan global, pemasar yang semakin bijaksana, dan teknologi komunikasi yang semakin meluas. Standar sosial di tempat kerja akan memiliki dipotong karena pengusaha mencoba bersaing dengan tempat-tempat di mana standarnya jauh lebih rendah. Pergeseran tenaga kerja berbiaya rendah di industri alas kaki. Tenaga kerja murah terletak di 2 sektor industri utama, tekstil, pakaian, dan perakitan alas kaki dan elektronik. Antara tahun 1080 dan 1998. Distribusi pekerjaan di bidang tekstil dan pakaian dan alas kaki bergeser dari Eropa dan Amerika, keuntungan besar di Asia. Pekerjaan alas kaki Asia pada tahun 1995 adalah 4 kali lipat dari tingkat tahun 1980 dan selanjutnya meningkat sebesar 124% antara tahun 1995 dan 1997. Selama tahun 1980 dan 1995, pakaian lapangan kerja di Indonesia meningkat lebih dari 10 kali lipat. Thailand meningkat lebih dari 10 kali lipat. Filipina sebesar 59%. Di antara pemenang substansial dalam pakaian pekerjaan dalam periode 1980 sampai 1995 dari Amerika Serikat, Hong Kong, Jerman, Brasil, Polandia, Inggris, Prancis, dan Jepang adalah Indonesia, Bangladesh, Thailand, Turki, Sri Lanka, dan Maroko. Semuanya dalam kategori kurang berkembang. Rendah negara upah dalam alas kaki pada tahun 1995, Amerika Serikat dan Jerman menunjukkan 66% menurun dari tahun 1980. Sedangkan Indonesia dan Thailand menjadi sangat besar penguasa dari basis rendah. Itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.